Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah Allah pertemukan kita lagi di malam Senin ya. Alhamdulillah Allah masih kasih kesehatan, masih dikasih kesabaran, masih dikasih kemudahan untuk selalu menuntut ilmu. Dan nggak banyak teman-teman yang dikasih kemudahan ini. Ana selalu sering berulang-ulang karena banyak yang mau belajar masih sibuk kerja, banyak yang mau ini, pokoknya nggak bisa. Ayo ikut ngaji yuk, belajar sholat, belajar wudhu. Pokoknya gue nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Pokoknya nggak bisa. Nah itu tuh. Dan makin tua makin jadi teman-teman, makin sulit diajak belajar karena hatinya makin keras, sebagaimana hawa nafsunya udah mengikatnya, membuatnya dia lebih mencintai kenikmatan dunia dibandingkan akhirat yang selama-lamanya akan kekal di dalamnya. Dan barang siapa yang mencintai dunia, ya bisa dikatakan sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyamakan dunia seperti bangkai. Ada yang mau makan bangkai? Nggak ada. Karena cinta dunia akan membuat kita menjadi rugi di akhirat nanti. Nauzubillah. Semoga Allah jaga kita sebagai orang-orang yang selalu hidup di dunia sebagaimana akhirat adalah tujuan akhirnya. Jadi setiap berbuat tahu, wah ini faedah akhiratnya buat aku apa? Ini kalau aku begini, manfaatnya? Apakah dapat amal soleh? Apakah bukan? Karena kalau kita hanya fokus sama dunia, memang bukan berarti dunia ditinggal semuanya, enggak. Tinggal di goa ibadah aja, enggak. Tapi kita harus mempunyai porsi yang jauh lebih besar untuk urusan akhirat dibandingkan urusan dunia. Ya, gitu teman-teman. Sekarang kita melanjutkan di bab pembatal wudhu. Agak sedih karena ini sudah menjelang halaman-halaman terakhir. Sudah tinggal 7 halaman lagi. Mungkin akhir dari kajian kita untuk kitab ini insya Allah. Tapi sebelum melanjutkan ke pembatal wudhu, alhamdulillah Allah izinkan untuk mengumpulkan beberapa kesalahan-kesalahan dalam wudhu yang biasanya terjadi, ya. Dan mau dicatat boleh, mau diapalin boleh. Terus kalau ada yang sama dirinya sendiri ya cengengesan boleh, habis itu bertobat dan jangan dilakuin lagi gitu ya kan. Apalagi ya. Dan kalau misalnya lihat di depan mata, misalnya lagi wudhu di tempat umum, sesama jenis gitu, misalnya perempuan sama perempuan ya tegur, kalau laki-laki sama laki-laki gitu. Gak usah yang laki-laki kecentilan main ke tempat wudhunya perempuan gitu. Ini wudhunya gini ya ibu-ibu, gak usah. Yang perempuan juga walaupun jomblo nggak usah ke tempat wudhu laki-laki. Mas, cara wudhu yang benar gini loh, nggak usah ya. Masing-masing pada bagiannya masing-masing. Nah, dan kalau kan ini amar ma'ruf nahi mungkar, nggak usah diri sendiri, keluarga, teman-teman dekat dulu aja. Ya. Nanti kalau udah mulai ini tambah ilmu yang laki-laki boleh deh mulai ini dakwain ke yang lain gitu, ngajakin yang lain. Nah, kesalahan wudhu yang pertama.
ya. Kalau ada yang sama nggak usah raise hand ya di Zoom ya, nggak usah. Anda nggak hitung juga berapa yang salah nggak. Moga-moga nih tujuan dikasih tahu kesalahannya ini bukan untuk menghakimi orang-orang yang salah, tapi menjadi pelajaran bagi kita agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama dan kita bisa mengingatkan jika itu banyak terjadi. Dan juga bukan buat jadi bahan ketawaan juga bukan, tapi buat diambil ibrohnya biar kita ada hikmahnya dan kita bisa ingat tuh. Jadi kadang Anda bawa bercanda kesalahan itu tujuannya biar teman-teman ingat, bukan buat jadi bahan hinaan atau celaan, nggak ada tujuan ke sana kok. Yang pertama ya, kesalahan pertama adalah membaca niat wudhu. Kita udah sepakat dari awal, dari waktu bab pembahasan sifat sholat Nabi Muhammad SAW, bahwa niat itu amalan yang ada di hati, sebagaimana tawakal, ya kan semua di hati tuh. Terus ikhlas itu kan di hati juga, dan niat juga di hati. Jadi bukan berarti bentuknya harus dilafalkan gitu. Saya berniat wudhu untuk sholat zuhur atau gini, enggak, bukan itu. Dan ini gak usah diulang ya, insya Allah teman-teman udah paham, karena bab niat ini udah berapa kali kita ulangi sebelumnya kan. Jadi bukan menjadi sesuatu yang udah bingung lagi, udah nggak bingung kan, masih ada yang bingung. Jadi gini, kalau misalnya ada pertanyaan bab sholat, bab wudhu, apapun tentang sholat, terus tentang niat, terus tentang wudhu, boleh tanya di chat, nggak harus di akhir pertanyaan, di akhir kajian ya, biar kita bisa kumpulin pertanyaannya gitu. Dan kalau ada yang kurang jelas tentang bab niat, boleh juga tanya, nggak apa-apa. Kesalahan wudhu yang kedua, tidak membaca bismillah. Tuh, tidak membaca basmalah. Basmalah isinya bismillah, maksudnya gitu. Tidak membaca basmalah. Nah, ulama khilaf apakah membaca basmalah ini hukumnya wajib atau sunnah. Karena ada hadis yang tidak ada wudhu, tidak ada sholat tanpa wudhu, dan tidak ada wudhu bagi yang tidak membaca basmalah. Nah, ini hadis riwayat Daud dan Ibnu Majah. Namun yang lebih kuat teman-teman, ini dihukumi sunnah. Tapi kita sebaiknya ya kita kerjain baca bismillah. Dan ingat, bacanya sebelum memasuki kamar mandi jika di kamar mandi. Dan membacanya boleh di tempat wudhu umum gitu boleh. Karena itu bukan kamar mandi yang ada toilet tempat orang buang hajat ya. Lalu selanjutnya, melafalkan doa untuk setiap gerakan. Nah, ini anak kurang paham nih. Maksudnya mungkin kalau habis kumur-kumur ada doa khusus, lalu habis cuci tangan atau mencuci tangan kanan ada doa khusus. Mungkin seperti itu kali ya. Atau mengusap kepala ada doa khusus. Mungkin yang dimaksud kesalahannya itu yang situ. Jadi tidak ada doa khusus ya. Ana ulangi dan ana tekankan, tidak ada doa khusus yang dilafalkan setiap kita melakukan gerakan-gerakan wudhu. Yang selanjutnya, dan ini umum sekali terjadi, penggunaan air secara berlebihan, ya. Dan kita sudah sempat bahas ini secara detail dan dengan contoh-contohnya bagaimana keran yang keterlaluan. Ada nggak yang suka nemuin keran begitu? Boleh cerita dong di chat yang pernah nemuin keran yang buyar gitu isinya, ya kan? Atau kalau misalnya wudhu, yang wudhu dia yang basah gue, katanya istilahnya gitulah, ya kan? Kita di sebelahnya nih, yang wudhu dia, yang basah kuyup kita. Nah itu, katanya pernah tuh nemu keran yang ajaib gitu. Pernah, masih ingat kan gambarnya? Itu masih di bab berapa tuh? Anda lupa tuh pembahasan. Ada gambar kerannya juga. Rasyad sering katanya. Iya memang kalau yang laki-laki kan sering sholat di masjid, jadi kadang kami seringlah bertemu dengan keran-keran yang seperti itu. Mana nggak tahu kenapa pakai keran itu, murah apa gimana, apa kuat apa ya. Selanjutnya, jadi kesalahan wudhu yang tadi adalah mubazir dalam penggunaan air. Jadi mulai dari kemarin sih seharusnya ya udah paham kalau kita pakai air nggak boleh mubazir. Karena kalau kita mubazir nanti kan wudhunya juga ini nggak sempurna. Lalu kesalahan wudhu berikutnya adalah tidak mencuci lengan sampai siku. Nah, jadi kadang ini hati-hati juga nih, lengan itu lebihin lengannya, jangan sampai di atas lengan dan basahin, nggak apa-apa kok, ya. Dan dibasahin ya, bukannya cuma kadang kan cuma naik aja tapi nggak dipastikan. Jadi kita pastikan tangannya itu sampai siku yang kena air wudhunya.
Lalu tidak basuh seluruh kepala, hanya bagian depan saja. Nah ini memang agak hilaf di mazhab Syafi'i, boleh yang ini, tapi sebagaimana kita baca dari dalil-dalil yang sahih, bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau berwudu, dan bahkan Utsman bin Affan, sebagaimana yang dikabarkan dari Humran maulanya atau ini budaknya, bahwa berwudunya itu basah kepala, mengusap ya, mengusap, bukannya ngambil air banyak terus langsung jebyur gitu kan, enggak, itu nanti bisa masuk angin tuh kalau masjidnya AC. Jadi diusap ya, akhirnya basah, tangannya basah gitu, terus langsung set. Terus telunjuknya masih ingat nggak, telunjuknya di lubang telinga, terus ini jempolnya gini set, ambil muter gitu ya, masih bisa nggak Baje, bisa ya? Nah lanjutnya juga kesalahan yang berikutnya, membasuh leher setelah basuh kepala. Nah, jadi gini loh teman-teman, kalau lagi wudhu, kalau memang diperintahkan apa yang diperintahkan, itu yang kita kerjain. Nggak usah kita tambah-tambah, wah leher ana agak anget nih, semalam habis meriang, terus tambahin gitu ketika wudhu, nggak boleh. Jadi nggak disuruh. Terus pundak agak pegel, kasih air kali ya biar ini, nggak usah ditambah-tambahin. Terus kadang nggak tahu ya, mungkin kakek-kakek kali Anda lihatnya, zaman dulu sih waktu Anda masih kecil nih, inget banget. Jadi kalau wudhu tuh ya, maaf ya, jadi tuh udah kayak cuma pakai celana bulu tangkis gitu loh. Jadi sarungnya diangkat tinggi banget nih. Terus dia kayak nggak tahu tuh, bahasanya tuh udah sampai dengkul kali ya. Nah itu juga berlebihan ya. Kita diperintahkan sampai mata kaki, bukan sampai dengkul. Apalagi sampai paha, enggak. Itu mah kebanjiran, itu bukannya wudhu ya. Dan itu mubazir juga karena nggak diperintahkan gitu. Jadi kita nggak usah kecuali memang kotor ya. Tapi dan itu juga bukan bagian dari wudhu. Misalnya kita gini, misalnya kita habis jatuh dari pasir gitu, terus kita bersihkan dulu, baru kita berwudhu. Bukannya kita jadikan sampingan ketika berwudhu. Kalau wudhu kan udah ditentukan apa aja yang digosok, apa aja yang diusap, apa berkumur gitu kan udah ditentukan. Selanjutnya kesalahan yang suka sering terjadi juga nih, cuci kanan lalu cuci kiri, misalnya tangan kanan lalu tangan kiri, bukan diselang-seling. Yang sering terjadi itu diselang-seling, kanan sekali kiri sekali, kanan sekali kiri, itu salah. Itu kanan 3 kali sampai selesai, kiri 3 kali sampai selesai. Lalu juga ini ada juga ini, misalnya kalau mau ngambil air wudhu, mau kumur-kumur, ngambilnya nggak boleh pakai tangan kiri, ngambil sesuatu yang bersih pakai tangan kanan, buangnya pakai tangan kiri. Itu diusahakan, ingat ya teman-teman ya. Jadi sesuatu yang bersih diambil dengan tangan kanan, dan sesuatu yang kotor dibuang dengan tangan kiri. Kayak buang ingus pakai tangan mana? Pakai tangan kiri, ya. Jadi gitu kaidahnya. Mensela-sela jari kaki pakai tangan mana? Tangan kiri, dan kaki kelingking. Oke, itu kita insya Allah masih ingat. Sekarang kita masuk di pembatal wudhu di halaman 132. Rasyad udah siap? Bismillah. Membatal wudhu. 1. Semua yang keluar dari 2 jalan, yaitu kubul, dubur, baik air sini, kotoran, atau angin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ahadum minkum minal ghaid, atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air kakus. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Yang merupakan kiasan dari buang hajat. Juga Nabi SAW bersabda, La yakbalu Allahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawaddu'a. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia berhadas hingga dia berwudu. Baik. Nah, pembatal wudhu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan pembatal? Pembatal adalah ketika hal ini terjadi, maka kita diperintahkan untuk wudhu kembali. Ya, semua yang pertama, pembatal yang pertama. Dan di sini ada tauhidnya juga dong, ada akidahnya juga loh. Sebagaimana kita yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti Anda coba selipkan ya. Ini yang pertama nih, pembatal wudhu yang pertama.
semua yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur ya, bagian depan, kemaluan bagian depan dan kemaluan bagian belakang. Baik air seni, kotoran atau angin, ya, baik air seni, kotoran atau angin. Nah, ini bab angin nanti ada penjelasannya sendiri nih. Seru nih kalau bab angin nih. Kalau air seni semua insya Allah udah paham ya kan. Kalau pipis ya pasti wudhu lagi ya kan. Kalau kotoran semua juga udah paham. Kalau kotoran keluar dari itu dari dubur ya memang kita harus wudhu lagi gitu kan. Dalilnya apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, teman-teman tuh. Atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air, kakus tuh, yang merupakan kiasan dari buang hajat. Juga sabda Nabi Muhammad SAW, Allah tidak menerima la yuqbalullahu salatu ahadikum iza ahdasa hatta yatawaddo'a. Nah, Allah tidak menerima salat seorang di antara kalian jika ia berhadas hingga dia berwudu. Seorang laki-laki dari Hadramut bertanya, apakah hadas itu? Wahai Abu Hurairah, dia bertanya sama Abu Hurairah. Dia menjawab, kentut. Kita udah masuk bab angin nih. Kentut baik yang bersuara ataupun tidak. Bab angin ini maksudnya yang keluar dari dua lubang ya, maksudnya dari lubang belakang ya. Bukannya sendawa terus batal wudhunya, atau habis kerokan masuk angin, terus Anda masuk angin nih, batal wudhunya. Enggak kayak gitu. Ini maksudnya dari lubang belakang. Nah, mengenai kentut sendiri nih ya, tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, kentut baik yang bersuara maupun tidak. Nah, jadi kalau kentut udah bersuara dihukumi batal wudhunya. Ya, nih, ingat nih yang hobi kentut nih. Kalau bersuara batal wudhunya. Mau bagaimanapun bentuk bunyinya tuh nggak dihukumi, pokoknya bersuara. Mau bunyinya apa, bass, tenor, alto, pokoknya dihukumi batal. Nah, selanjutnya, jika ragu, nih yang agak-agak ini nih, kentut nggak ya? Sering kan pasti terjadi kan, antara laki atau perempuan, kadang gitu tuh, tadi kentut nggak ya? Atau pas lagi lagi berdiri, lagi mau takbiratul ihram, aduh, kayaknya ada yang blebeb gitu rasanya, kayaknya. Nah, ini ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Sebentar, Anda cariin. Nah, mengenai kentut ini sendiri ya, hadis ini kita berbicara berdasarkan dalil ya, bukannya dari perkataan Ana. Jadi kita bisa lebih nyaman dan lebih tenang menjalankan ibadah kalau kita tahu dasarnya. Nih, jawaban Nabi Muhammad SAW kepada laki-laki yang diliputi keraguan di mana ia merasa telah keluar sesuatu, kentut maksudnya, ketika sedang sholat. Maka Nabi SAW bersabda, la yansarifu hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Nah, artinya, ia jangan menghentikan sholatnya hingga ia mendengar suara atau mencium baunya. Nih ya, dan ini hadis riwayat Sahih Bukhari nomor 137 dan Muslim nomor 361. Dan juga berdasarkan sabda Nabi, Anda sebutkan dulu dalilnya. Nabi SAW, la wudu'a ila man sautin aurihin. Nah, tidak wajib berwudu kecuali ada suara atau baunya. Ini hadis hasan, hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi gini teman-teman. Poin yang pertama kita udah sepakat. Kalau kentut yang bersuara, masa ragu sih kentut udah bunyi berot gitu kan, ragu, nggak mungkin dong. Itu udah dihukumi batal tuh wudunya. Oke? Yang jadi masalah ini kentutnya yang ragu-ragu antara bunyi atau enggak. Nah, kentut apa enggak ragu-ragunya? Dia silent. Ada silencernya nih kentutnya nih. Jadi ketika kentut, nah dalilnya dari Nabi Muhammad SAW, jadi kamu janganlah batalin sholat kalau tidak ada suara atau tidak ada bau. Nah, ada tambahan bau nih. Jadi kalau misalnya, ini bab kentut nih, ini penting loh ini, ibu-ibu atau yang udah agak tua nih kadang suka lepas aja kentutnya. Jadi kalau misalnya, nggak juga sih, yang muda juga kadang ada yang kayak gitu. Moga Allah jaga ya kita jadi orang yang nggak sering kentut ya, sedih juga loh.
Maksudnya gini. Nah, yang kentut bersuara wudunya batal. Kentut tidak bersuara nggak batal selama nggak ada baunya. Oke? Jadi kalau kentut kayak nggak ada suaranya lah, kalau psst, itu masih suara ya. Kalau psst, itu tuh kayak suara ban kempes tuh masih bersuara loh teman-teman. Tapi kalau cuma hening terus mendadak bau, pernah nggak zaman SD atau SMA gitu, lagi duduk-duduk bareng gitu atau di pesawat gitu, tahu-tahu nyes aja kayak ada bau kloset lewat. Nah itu namanya kentut tak bersuara, itu ada silencernya tuh. Nah di saat bau tiba-tiba bau, berarti itu wudunya batal. Ya, oke. Jadi kalau Anda tekankan lagi nih, kalau misalnya kentutnya bersuara, batal. Kentutnya nggak bersuara, tapi bau, batal juga. Kalau kentutnya nggak bau dan nggak bersuara, nggak batal wudunya, nggak batal sholatnya. Oke, udah paham ya? Jadi jangan kayaknya batal deh, ini kayaknya batal deh. Enggak, kalau emang nggak ada suaranya, nggak ada baunya, berarti nggak batal. Hadisnya mana? Tadi udah dijelasin, jadi kita yakin gitu loh ngejalanin agamanya jadinya ya. Selanjutnya Sat, dari sebagaimana keluarnya Sat. Dari Ibnu Abbas. Sebagaimana keluarnya mazi dan mani juga membatalkannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, mani, wadi dan mazi adapun mani, maka ia berwajib mandi. Sedangkan tentang wadi dan mazi, dia berkata, basuhlah alat kelamin atau kemaluanmu dan berwudulah sebagaimana wudumu untuk sholat. Baik. Nah, sekarang mengenai mazi, mani, dan wadi. Nah, ini ya, ini agak penting nih. Bisa merasa perhatikan. Kalian laki-laki, nanti suatu saat terjadi hal ini semua juga. Perempuan juga ada loh yang terjadi sama perempuan. Tapi nanti Anda jelasin satu-satu ya. Nih, pertama nih, sebagaimana keluarnya mazi dan mani juga membatalkannya. Jadi mazi dan mani juga membatalkan wudhu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, mani, wadi dan mazi, adapun mani maka ia mewajibkan mandi. Sedangkan wadi dan mazi, ia berkata, basuhlah alat kelamin atau kemaluanmu dan berwudulah sebagaimana wudumu untuk sholat. Sekarang yang diingat ini dulu. Isam sini Sam. Duduk sini Sam. Jangan deket kakak dulu. Ayo sini, penting nih Sam. Ini anak-anak dua kalau sebelahan akhirnya jadi ngobrol. Ayo sini Sam. Nah ya. Jadi gini, sampai mana tadi tuh? Lupa kan. Nah ya. Nah, jadi kalau air mani wajib mandi ya. Kalau mazi dan wadi ini diperintahkan berwudu sebagaimana wudu buat sholat. Apa yang dimaksud mani, wadi, dan mazi? Nah, ini penjelasannya. Yang penting kita tahu dulu hukumnya. Kalau air mani, insya Allah semua tahu ya, bahwa ini Ana jelaskan secara ilmiah juga nih. Air mani adalah cairan putih kental yang keluar karena dorongan syahwat dan berakhir dengan rasa lemas bagi yang mengeluarkannya. Rasyad, dengar Syahad ya? Nah, itu air mani. Lalu mazi adalah air bening yang keluar ketika bergejolak, tapi dia tidak keluar berbarengan dengan syahwat. Ini mazi nih, warnanya bening, tidak keluar berbarengan dengan syahwat, dan tidak menyebabkan yang keluar mazi ini orangnya menjadi lemas atau dan tidak keluar secara muncrat. Nah ini, jadi pertama kita bedakan antara mazi sama mani. Kalau mani itu dia putih kental, warnanya putih ya, kayak susu mungkin. Lalu dia keluarnya karena dorongan syahwat dan dia bagi yang mengeluarkannya badannya terasa lemas setelah itu. Sedangkan kalau mazi cairannya bening, dia tidak keluar bersama syahwat ya,
Dia keluarnya mungkin sebelumnya kali. Dan bagi yang keluar madzi ini, dia tidak lemas dan tidak keluar secara muncarat sebagaimana air mani. Dan madzi ini terjadi bagi laki-laki dan perempuan. Kalau secara ilmiah ini mungkin semacam pelumasnya lah. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi sekarang udah bisa bedain nih, madzi sama mani. Ntar Isam kalau ada penjelasan lagi nanti Abi jelasin, jangan sekarang nanya Isam. Nah, habis itu ada wadi. Nah, nih Isam, wadi Sam. Kalau wadi adalah cairan bening juga, itu yang keluar biasanya karena kelelahan dan tidak sengaja, ya keluar tidak secara sengaja karena kelelahan. Dan dia itu terjadi bagi laki-laki dan perempuan juga. Itu yang namanya wadi. Nah, wadi dan madzi diperintahkan untuk berwudu. Kalau keluar air mani diperintahkan untuk mandi. Nggak ada pertanyaan ya? Isam jelas ya? Rasa jelas? Jadi kalau mimpi basah, buat yang laki-laki, mandi perintahnya bukan wudu. Ya, mimpi apa sih? Iya, mimpi basah namanya. Nah, selanjutnya Syat, yang nomor 2 Syat. Tidur nyenyak, yaitu tidur yang menghilangkan kesadaran baik dalam keadaan duduk di atas lantai ataupun tidak. Dasarnya adalah hadis Safwan bin Asal. Dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami jika sedang dalam perjalanan agar tidak melepas sepatu selama 3 hari 3 malam, kecuali dalam keadaan junub, bahkan ketika buang hajat, kencing, dan tidur. Nabi SAW menyamakan antara tidur, kencing, dan buang hajat. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Al-ainu wika ussah, faman nama falitawaddu'a. Mata adalah wika'a nisa. Barang siapa tertidur, hendaklah berwudu. Al-wika. Baik, sekarang adalah tidur nyenyak. Nah, nih tidur nyenyak nih. Tidur nyenyak yaitu nih dipahami ya. Jadi kalau misalnya tidur yang menghilangkan kesadaran, kata kuncinya itu tuh hilang kesadaran. Baik dalam keadaan duduk di atas lantai ataupun tidak. Ya. Duduk di atas lantai, lagi berdiri, lagi ruku, lagi sujud. Kalau kehilangan kesadaran batal. Dasarnya adalah hadis Safwan bin Asal. Ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami jika sedang dalam perjalanan agar tidak melepas sepatu selama 3 hari 3 malam kecuali dalam keadaan junub, bahkan ketika buang hajat, kencing, dan tidur. Nabi SAW menyamakan antara tidur, kencing, dan buang hajat. Nah, itu. Jadi hukumnya ditarik dari situ tuh, dimana ketiganya adalah merupakan pembatal wudhu. Dan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, mata adalah wikanya sah. Barang siapa tertidur, hendaklah ia berwudu. Nah, al-wika dengan wawu di kasroh adalah benang pengikat tempat air minum dari kulit. Jadi air minum itu diikat dengan air minum kulit diikat dengan benang, itu biar nggak tumpah. Dengan sin tidak bertitik yang di fathah artinya dubur. Jadi maksudnya ini pengkiasannya Masya Allah nih. Keadaan jaga adalah wikanya dubur, yaitu menjaga apa yang di dalamnya agar tidak keluar. Karena selama dia terjaga, dia bisa merasakan apa yang keluar darinya. Poinnya gini teman-teman, mata adalah wikanya sah. Jadi maksud gini, kalau kita tertidur, teman-teman tahu nggak? Kentut tahu nggak? Pipis tahu nggak? Nggak tahu. Tahu-tahu coba Anda tanya, yang tidur mimpi dikejar-kejar harimau, bangun-bangun basah kuyup celananya karena ketakutan terbirit-birit. Itu sadarnya pas lagi mau keluar apa pas sudah keluar? Pas sudah keluar kan, tahu-tahu udah anget, udah basah. Pengalaman pribadi Isam. Waktu kecil dulu, waktu masih bayi, masih kecil. Sekarang udah pinter kok Isam, udah nggak gitu lagi ya Sam ya. Terus jadi apa? Jadi itu adalah ketika ketika kita tidak sadar, kita nggak tahu tuh. Kita nggak tahu kita kentut apa enggak, ya kan?
Kita nggak tahu kita pipis apa enggak, tangan kita kemana kita nggak tahu. Nah, makanya mata ada wikanya sah. Maksudnya kalau matanya merem set tidur udah nggak tahu, kita urusan badan kita tuh udah nggak tahu lagi. Nah, jadi poinnya di situ ya. Bagaimana dengan hilangnya kesadaran karena mabuk atau sakit? Jangan dulu deh, kita bahas dulu deh yang ini nih, yang tidur dulu nih, karena ada contoh-contoh yang menarik nih, sebelum kita masuk ke poin nomor 3. Nah, ada sedikit tambahan. Tidur lelap itu yang tidur nggak sadar, hilang kesadaran. Nggak dengar suara apapun, nggak dengar. Terus kalau misalnya lagi pegang handphone tuh, tau-tau handphonenya jatuh aja dari tangan. Hati-hati nih yang suka-suka buka-buka sosmed lagi mau tidur, ya kan? Kita jadi kebiasaan tidurnya begitu. Lalu air ngiler. Nah, ngiler tuh udah tanda sohihnya bahwa itu tuh tidurnya lelap banget gitu-gitu kan. Itu batal wudunya. Ya kan? Walaupun tidurnya tuh sambil berdiri, duduk, sandaran, ruku, sujud. Sujud nih, ngiler nih, batal wudunya. Nah, tapi kalau tidur sebentar, di mana kesadarannya nggak hilang, itu nggak batal wudunya teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan nih pertanyaan buat yang bapak-bapak nih. Bagaimana kalau tidur pas lagi khutbah Jumat? Semua kan laki-laki, wah semangat nih kalau mau sholat Jumat nih. Antara ada yang semangat mau ibadah, ada yang semangat mau nyari tempat tidur nih. Cari yang di bawah AC, cari yang apa, yang adem, yang jauh dari speaker. Kadang ada yang kayak gitu modusnya tuh, kadang. Mudah-mudahan sekarang udah nggak ada lagi ya. Jadi apa? Ya memang kan sholat Jumat itu kan siang, jam 12, kita kerja dari pagi, lelah, ya kan, lapar, ngantuk. Terus ya Allah, memang godaannya itu syaitan tuh goda banget tuh pas imamnya udah mulai naik ke mimbar, mata tuh rasanya ya Allah itu kayak udah tinggal berapa watt itu, berat banget rasanya kalau kita nggak berusaha tahan, ya kan? Bahkan ya ini pengalaman pribadi loh. Kadang Ana lihat nih sebelah Ana nih ngorok, beneran tidur udah gini terus ngorok loh lagi duduk. Kadang ada yang sambil tangannya gini, tapi udah gini udah. Kalau misalnya memang dia nggak hilang kesadarannya mungkin masih oke lah. Tapi kalau udah ngorok, udah ngiler-ngiler gitu ya Allah. Dan kadang ya pernah nih kejadian nih benar-benar sampai Anda lihat, jadi tidur nih ya lagi khutbah Jumat sampai udah iqomah, imamnya udah mulai baca Al-Fatihah, nggak bangun-bangun juga dia. Pas udah itu sama yang sebelahnya dicolek kakinya gitu kan, ditendang pakai kakinya gitu, dia orangnya terhenyak. Udah langsung gelap. Biasanya kan kalau lagi duduk kan terang semua karena kan masjidnya kan tinggi gitu. Pas kalau lagi udah mulai sholat kan dia duduk sendiri, orang-orang pada berdiri kan jadi gelap tuh masjidnya. Terus dia, gelap nih kenapa? Langsung berdiri sholat. Gimana tuh teman-teman? Sah nggak tuh sholat Jumatnya? Coba yang bantu dong jawab dong. Sah nggak sholat Jumatnya? Sampai dia nggak tahu tuh kalau kita udah pada berdiri tuh udah mau sholat. Ada juga yang kadang sering ditepok-tepok gitu. Serba salah sih ya, memang di satu sisi kita kalau lagi mau sholat Jumat kan kita nggak boleh ini suruh diam lihat ke imam gitu, nggak boleh. Tapi di sebelah ngorok dengan serunya gitu. Kita mau ingetin kitanya pahala kita berkurang, kesempurnaan apa sholat Jumat, nggak ditegur ya ganggu yang lain gitu kan. Nah memang kita harus lebih pandai bersikap tuh menghadapi seperti itu. Dan semoga bukan kita ya yang seperti itu, jangan ada yang cengengesan di belakang, iya tuh gue dulu tuh. Tapi mudah-mudahan sekarang udah nggak lagi ya. Makanya kalau mau sholat Jumat, wudunya yang benar, biar kita tahu kita mau sholat Jumat itu loh. Jadi nggak wah asik nih tidur nih bisa nih setengah jam nih lumayan nih. Atau nggak usah deh, biar nggak tidur Anda sambil mainan handphone aja ngecek-ngecek Facebook. Ya sama juga nggak boleh lagi sholat Jumat ngecek-ngecek handphone. Kita suruh dengerin imam kok.